Hai rekan-rekan, kembali lagi bersama tim kami Jasa Wosi, Jaksa B Wosiat. Sekarang tim Jasa Wosi sedang berada di Kupiah Meketop atau dikenal dengan Tugu Tuku Umar. Yang mana Tugu Tuku Umar ini terletak di Desa Ujung Kalak Batu Putih, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Yuk dengerin cerita sejarah bareng kami. Rakan-rakan, inilah Tugu Kupiah Meketop, di mana di sini adalah tempat wafatnya Teku Umar. Di sini tertulis semua sejarah tentang Teku Umar, dari mulai Teku Umar lahir, perjuangan Teku Umar, sampai beliau wafat. Teku Umar lahir pada tahun 1854 di Kampung Cot Masjid, Kecamatan Johan Palawan, Melabu, Aceh Barat. Ia berasal dari keluarga bangsawan Aceh, Ulai Balang. Ayahanda beliau bernama Teku Cut Mahmud dan ibunda beliau bernama Cut Mahoni. Teku Umar adalah anak yang sudah dikenalkan kepada dunia kepemimpinan dan adat sejak kecil. Lingkungan masa kecil, Teku Umar tumbuh di tengah suasana Aceh yang penuh nilai kepahlawanan, keagamaan, dan kesiapsiagaan perang. Sejak usia 12-13 tahun, ia sudah ikut berlatih memegang rincung, pedang, dan senjata api sederhana. Teku Umar dikenal aktif, keras kepala, berani, tetapi sangat cerdas. Memasuki dunia perjuangan pada tahun 1873. Perang Aceh pecah pada 10 April 1873 ketika Belanda menyerang Aceh secara besar-besaran. Saat itu Teku Umar berusia sekitar 19 tahun. Tahap awal Teku Umar terjun ke perang, bergabung dengan pasukan Aceh sebagai perwira muda. Dikenal cepat memahami medan dan teknik gerilya. Ikut serta dalam pertempuran-pertempuran di sekitar Melabu, Pasi, dan Waila. Teku Umar tidak membutuhkan waktu lama untuk naik reputasi karena keberaniannya, pernikahan, dan pengaruh sosial. Pernikahan pertama Teku Umar. Beberapa sumber menyebut Teku Umar menikah lebih awal, tetapi catatan paling kuat menyebut pernikahan terpenting pada tahun 1877. Pada usia 23 tahun, Teku Umar menikah dengan Cut Nyadin, janda pejuang Teku Ibrahim Lamenga. Pengaruh pernikahan ini menyatukan dua keluarga bangsawan Aceh Barat, memperkuat posisi Teku Umar dalam struktur kepemimpinan Perang Aceh. Cut Nyadin menjadi partner perjuangan sekaligus motivasi Teku Umar. Peran Teku Umar dalam Perang Aceh pada tahun 1878 sampai 1890. Pada masa ini, Teku Umar semakin matang dalam memimpin perang, kontribusi besar. Memimpin pasukan di Aceh Barat dan Aceh Tengah, menyerang benteng-benteng Belanda di Melabu, Calang, dan Lamno, menguasai jalur logistik, hutan, dan sungai. Menjadi salah satu komandan Aceh yang paling ditakuti Belanda. Karakter perang Teku Umar saat ini, gerilya cepat, menggunakan pengetahuan medan lokal, menyerang di malam hari atau saat cuaca buruk. Belanda beberapa kali menyatakan wilayah Teku Umar sudah bersih, tetapi beberapa hari kemudian Teku Umar kembali menyerang. Strategi legendaris pura-pura bekerja sama pada tahun 1893 sampai tahun 1896. Ini adalah bagian paling terkenal dari sejarah Teku Umar. Mengapa Teku Umar melakukan strategi ini? Situasi Aceh tahun 1890-an sangat berat. Kekuatan Aceh menurun, amunisi makin sedikit, banyak tokoh penting gugur. Teku Umar berpikir keberanian tidak cukup. Aceh butuh senjata dan logistik besar. Langkah Teku Umar pada tahun 1893, Teku Umar berpura-pura menyerah dan bergabung dengan Belanda. Belanda sangat senang karena mengira Teku Umar telah berpindah pihak. Belanda memberi Teku Umar pangkat Letnan Kolonel, komando 250 sampai 400 prajurit, ratusan senjata laras panjang, ribuan peluru, gaji besar tiap bulan, perbekalan makanan dan obat-obatan. Teku Umar pura-pura loyal hingga 3 tahun sambil mempelajari strategi Belanda dari dalam. Pembelotan terbesar dalam sejarah Aceh pada tahun 1896.
Pada Mei 1896, Tengku Umar melaksanakan rencana besar. Ia membelot kembali ke Aceh dan membawa kurang lebih 800 pucuk senjata dan kurang lebih 25.000 butir amunisi, ratusan peti logistik, dana dan perlengkapan perang. Sebagian pasukan yang ikut membelot tindakan ini memukul telak Belanda. Belanda menyebut ini sebagai pengkhianatan Tengku Umar. Padahal bagi Aceh, ini adalah strategi jenius. Puncak perjuangan pada tahun 1896 sampai 1899. Setelah kembali ke pihak Aceh, kekuatan Tengku Umar bertambah besar. Serangannya lebih terkoordinasi dan mematikan. Beberapa pos Belanda berhasil direbut kembali. Nama Tengku Umar menjadi simbol kebangkitan baru perlawanan Aceh. Ia juga semakin dekat dengan tokoh-tokoh seperti Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro, Cut Nyadin. Kampanye militer Umar termasuk penyerangan pos Alukiran, serangan ke Kuta Karang, menghancurkan markas Belanda di wilayah Aceh Barat, melaksanakan sabotase jalur suplai Belanda. Belanda semakin intens memburu Tengku Umar. Sifat dan kepribadian Tengku Umar. Yang pertama itu, Tengku Umar bersifat sangat berani, tidak takut berada di garis depan, bahkan sering melawan perintah agar mundur. Kedua, cerdik dan manipulator strategi, menikmati kemampuan mengelabui musuh, termasuk Belanda. Tiga, tegas dan disiplin. Ia keras terhadap pasukannya, tetapi adil. Empat, pembicara ulung, mampu membakar semangat pasukan. 5. Sangat religius, menjalankan syariat Islam dengan taat, ikut zikir sebelum perang. 6. Pantang menyerah, tidak mau berhenti berperang meskipun kondisi Aceh melemah. 7. Setia pada Aceh. Kejeniusannya tidak pernah ia guna untuk keuntungan pribadi. Inilah kisah terakhir, yaitu gugurnya Tengku Umar pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Lokasinya berada di Melabo. Penyebabnya itu tertembak saat memimpin pasukan. Pada hari itu, Tengku Umar memimpin serangan besar ke pos Belanda. Belanda sudah mendapatkan informasi tentang posisinya dan menyiapkan penyergapan. Dalam baku tembak sengit, Tengku Umar terkena tembakan di bagian dada dan gugur. Pasukan berusaha membawa jenazahnya, tetapi situasi perang sangat kacau. Belanda menyebut Tengku Umar sebagai musuh paling berbahaya, yang akhirnya berhasil mereka lumpuhkan. Kabar wafatnya Tengku Umar membuat Cut Nyadin sangat berduka, tetapi ia tetap melanjutkan perjuangan. Warisan dan pengaruh Tengku Umar. Pengaruh Tengku Umar terhadap Perang Aceh memberikan dorongan moral dan semangat pada rakyat, melemahkan struktur militer Belanda dengan strategi tipu muslihat, membuktikan bahwa kecerdikan lebih penting dari kekuatan. Menjadi simbol keberanian Aceh hingga kini. Peninggalan nama Tengku Umar yaitu ada kampus Universitas Tengku Umar yaitu UTU di Melabo, dan Tugu yaitu Kupiah Megetop di Batu Putih. Inilah sejarah singkat tentang pahlawan kita yaitu Tengku Umar. Kita bisa melihat dan membayangkan bagaimana perjuangan beliau.